Oke, selamat datang kembali di video saya di channel YouTube saya. Pada hari ini kita akan bicarakan bagaimana pendidikan berbasis realisme. Dalam pembelajaran, sebagaimana kita ketahui bahwa pada pembelajaran masa lampau, bahwa pendidikan itu hanya menghafal. Jadi guru memberikan materi, lalu siswa diminta menghafal, mempelajari ulang materi yang disampaikan oleh guru tersebut atau oleh dosennya. Nah, pada kali ini kita akan membicarakan bagaimana pendidikan berbasis realisme. Pendidikan berbasis realisme itu berkaitan dengan bagaimana antara teori dengan praktek itu harus sejalan. Apa tujuannya? Ketika siswa hanya mempelajari teori tanpa praktek, maka kemampuan siswa untuk berpikir kritis itu tidak ada. Kemampuan memecahkan masalah juga tidak ada. Nah, harapannya dengan pembelajaran berbasis realisme, siswa atau peserta didik mampu memecahkan masalah dan mampu berpikir kritis. Kita lihat bagaimana sih pendidikan berbasis realisme. Pendidikan berbasis realisme adalah pendidikan yang menekankan pada hubungan antara pengetahuan yang diajarkan dengan situasi nyata. Nah, situasi nyata di sini berkaitan dengan apakah berkaitan dengan keadaan sosial, apakah berkaitan budaya, ekonomi, atau mungkin pembelajaran dilakukan di laboratorium. Nah, di dalam pembelajaran berbasis realisme kita lihat pertama adalah pengalaman langsung. Ketika berbicara tentang pengalaman langsung, maka kita berbicara tentang bagaimana proses pembelajaran itu dirancang agar siswa merasakan, agar siswa mengetahui, agar siswa mengalami secara langsung proses pembelajaran, bukan hanya secara teori. Nah, bentuk-bentuknya misalnya melalui kegiatan praktikum. Bagi mahasiswa keguruan misalnya diberi kesempatan untuk praktek mengajar. Nah, ketika siswa diberi kesempatan praktek mengajar, maka di sana dia mengalami secara bukan hanya teori bagaimana menjadi guru, bagaimana membuka kelas, tetapi dia mengalami secara langsung bagaimana cara uh, menjadi guru yang baik, bagaimana cara membuka pelajaran, bagaimana cara menenangkan siswa yang ribut, bagaimana cara mempengaruhi pikiran siswa agar fokus pada materi, jadi bukan sekedar teori. Atau misalnya kita bicara tentang kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan misalnya siswa-siswa diberi tugas ilmu pengetahuan sosial misalnya, dia diminta amati perilaku orang di suatu pasar misalnya. Nah, ketika sampai di sana dia harus melihat bagaimana perilaku orang sehari-hari di pasar. Jadi dia bisa mengalami secara langsung peristiwa demi peristiwa yang dia temui di lingkungan di mana dia melaksanakan praktek. Atau mungkin melalui kegiatan magang. Nah, kita ketahui bahwa untuk menjadi guru misalnya, hari ini ada melalui proses magang satu misalnya, kemudian ada magang dua. Nah, itu adalah cara-cara agar siswa atau peserta didik kita atau mahasiswa kita mengalami secara langsung bagaimana menjadi guru. Yang berikut, pembelajaran berbasis kenyataan. Ketika kita berbicara tentang pembelajaran berbasis kenyataan, kita bicara tentang bagaimana situasi sosial itu relevan atau tidak dengan teori. Ya, relevan atau tidak dengan teori. Ketika kita bicara tentang teori, teori itu sangat indah dan bisa dihafal. Tetapi apakah teori itu sama dengan kondisi real di lapangan atau tidak? Contoh, mata kuliah tentang kewirausahaan. Kalau kewirausahaan itu hanya diajarkan secara teori, maka anak akan atau mahasiswa akan memahami bagaimana menjadi wirausaha, apa pengertian wirausaha, bagaimana cara menghadapi persaingan dunia usaha. Nah, itu teori. Tetapi bagaimana caranya tadi dari teori menjadi pembelajaran berbasis kenyataan? Kita beri tugas pada anak bagaimana misalnya meminta mereka membuat produk, lalu menjual produk. Dari sana akan ketahuan bagaimana cara menghasilkan produk yang bagus. Yang kedua, misalnya bagaimana cara menjual produknya. Ya, apakah usahanya memperoleh keuntungan atau tidak. Nah, dia mengalami secara langsung. Kemudian, di dalam pembelajaran berbasis realisme, kita juga bicara tentang pengalaman indrawi. Tadi saya sampaikan, ketika bicara tentang pengalaman indrawi, kita bicara tentang penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, atau pengecapan. Nah, kita ambil contoh dari mata pelajaran atau mata kuliah tentang kewirausahaan.
Ketika kita memberi tugas pada siswa atau mahasiswa kita tentang menghasilkan produk lalu menjualnya, maka dia sudah bisa merasakan bagaimana cara dengan indera panca indera yang dia miliki, dia merasakan bahwa bagaimana menghasilkan produk yang bagus. Dia tahu caranya melalui pengamatan langsung. Mungkin dia bisa merasakan produk melalui pengecapannya, perasaannya. Oh, eh, ternyata waktu membuat produk, ternyata kalau perasaan saya sedih, gelisah, marah, hasilnya tidak bagus misalnya. Ya, kemudian bagaimana perasaan dia ketika produknya ditolak oleh orang lain. Nah, itu juga dilatih ya. Ketika kita berbicara tentang itu, maka kita bicara tentang misalnya tentang pemecahan masalah. Berbicara tentang pemecahan masalah, berbicara tentang bagaimana kemampuan seseorang memecahkan masalah, bukan secara teori. Ketika tadi si anak diberi tugas kewirausahaan, ketika produknya tidak laku, lalu dia mencari solusi, bagaimana caranya produknya bisa laku. Bisa jadi ada evaluasi, mulai sudah berpikir kritis. Mengapa produk saya tidak laku? Apakah ada pesaing? Atau mungkin cara saya menjual? Atau mungkin juga berkaitan dengan kemasan produk saya yang tidak menarik. Ya. Kemudian dia berbicara tentang solusi. Bagaimana caranya ketika produk saya tadi tidak laku, bagaimana caranya agar produk saya laku dijual, diterima oleh konsumen. Ketika kita berbicara tentang diterima oleh konsumen, maka kita sudah mulai berpikir tentang solusi-solusi yang nah, itulah pembelajaran berbasis realisme. Tapi kalau kita mengacu pada pembelajaran yang konvensional yang selama ini hanya guru mengajar, dosen mengajar, lalu mahasiswa atau siswanya mencatat tanpa punya kemampuan berpikir kritis, tanpa punya kemampuan memecahkan masalah, maka pendidikan itu belum sukses. Karena tantangan pendidikan hari ini adalah tantangan pendidikan yang bisa melakukan sesuatu secara praktis. Misalnya begini, Anda belajar tentang komputer, tentang IT misalnya. Tetapi itu teori, tapi bagaimana caranya ketika Anda diminta untuk membuat PowerPoint? Nah, ketika kemampuan Anda membuat PowerPoint adalah kemampuan praktis, Anda bisa aplikasikan secara langsung. Atau misalnya kemampuan Anda memimpin. Di dalam proses pembelajaran, kita tidak hanya soal bagaimana pengetahuan itu diberikan pada siswa, tetapi juga kita bicara tentang bagaimana siswa menerapkan pengetahuan itu secara langsung. Misalnya kita bentuk kelompok, dari sana kita tahu bagaimana si A misalnya membuka diskusi, bagaimana yang lain misalnya mengajukan pendapat. Itu latihan-latihan agar mereka siap untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Sampai ketemu pada video-video saya selanjutnya.